Oke, sekarang kita akan melihat beberapa isu praktis ya yang mungkin muncul selama kita melakukan interaction design. Ya, beberapa hal yang akan kita bahas adalah usernya siapa saja sih sebenarnya, ya, menentukan user yang tepat untuk aplikasi kita atau produk kita. Ya, kemudian apa yang sebetulnya kita maksud dengan needs, ya, dengan kebutuhan. Ya, kadang-kadang user ini tidak tahu apa yang dia butuhkan. Maka itu adalah tugas kita untuk bisa mendefinisikan dengan tepat needs-nya itu apa saja. Isu yang ketiga adalah bagaimana mengenerate beberapa alternatif yang sesuai dengan needs yang sudah kita definisikan. Ya, berikutnya bagaimana caranya memilih salah satu dari alternatif-alternatif tersebut. Ya, dan yang terakhir, bagaimana caranya kita mengintegrasikan interaction design itu dengan model software lifecycle yang lain. Ya, kita akan lihat isu yang pertama, siapa sih sebenarnya user yang akan menggunakan produk atau aplikasi kita. Ya. Nah, ini kadang-kadang tidak sejelas yang kita bayangkan, ya. Karena definisi dari user ini juga luas. Ya, apakah user itu adalah mereka yang berinteraksi secara langsung dengan produk kita? Ya. Apakah user ini adalah mereka yang melakukan manajemen dari usernya secara langsung? Apakah user di sini adalah mereka yang menerima output dari produk kita? Ya, apakah user di sini adalah mereka yang mengambil keputusan untuk membeli, ya, dalam hal ini berarti membeli produk kita ya. Dan apakah user ini adalah mereka yang menggunakan produknya kompetitor? Ya, bisa terlihat di sini ada kira-kira kalau di sini ada 5 ya, ada 5 definisi dari user. Ya, bisa jadi kita menemukan bahwa, oh user itu sebetulnya bukan salah satu dari 5 ini, tapi ada definisi yang lain. Nah, ada bantuan dari seseorang bernama Eason ya, tahun 87 sudah agak lama ini ya. Dia mengkategorikan user itu sebagai 3 kategori, ya. Ada user yang sifatnya primary, ya. User yang sifatnya primary user adalah user yang akan sering menggunakan produk atau aplikasi kita, ya. Kategori yang kedua adalah user secondary. Ya, secondary ini berarti usernya hanya menggunakan aplikasi kita sesekali atau bahkan dengan perantaraan orang lain. Sementara itu, kategori yang terakhir adalah kategori user tertiary. Ini adalah user yang dapat terpengaruh dengan pengenalan pada produk kita atau bahkan user yang akan bisa terpengaruh untuk membeli produk kita. Ya, jadi ada banyak definisi dari user. Kita harus bisa menentukan mana user yang tepat. Ya, jadi misalkan contoh paling gampang adalah ini adalah sebuah supermarket ya. Bayangkan aja sebuah supermarket yang besar. Nah, siapakah usernya? Apakah usernya adalah para supplier ya dan para lokal shop owner ya atau para petani lokal ya yang menghasilkan produk misalkan tomat, buah-buahan, sayur dan lain-lainnya. Ya, apakah mereka adalah user atau di sini stakeholder ya? Apakah usernya adalah para manajer atau para pemilik supermarket ini? Apakah usernya adalah check out operators? Ya di sini bayangkan aja para kasir. Ya, apakah itu juga usernya dari supermarket? Atau apakah usernya supermarket itu jangan-jangan adalah konsumennya sendiri yang akan beli produk-produk dari supermarket kita? Nah, ini harus ditetapkan yang jelas lebih dulu di awal ya. Jangan sampai kita keliru mendefinisikan user, karena begitu kita keliru mendefinisikan user, maka kita akan keliru juga mendefinisikan kebutuhan dari
user, ya akhirnya nanti arah pengembangan aplikasinya melenceng. Nah, ini sekaligus menjelaskan untuk isu yang kedua ya, apa yang kita maksud dengan needs, kebutuhan dari user, itu harus ditetapkan juga. Nah, masalahnya adalah user ini kadang-kadang jarang tahu apa yang mungkin ya. Bahkan bisa terjadi bahwa usernya ini tidak tahu apa yang dia butuhkan ya. Users can tell you what they need to help them achieve their goals ya. Mereka tidak bisa memberitahu kita secara langsung apa yang mereka butuhkan untuk mencapai tujuan ya. Kenapa? Karena sederhananya begini, karena usernya ini tentunya ketika mengerjakan sesuatu untuk mencapai tujuan ya, mereka sudah sangat sering melakukan hal tersebut sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Nah, mendefinisikan kebiasaan ini kadang-kadang susah sekali. Ya, misalkan katakanlah saya tanya teman-teman aja kebiasaan sehari-hari ngapain ya? Tujuannya apa? Ya. Nah, kalau saya tanya tujuannya apa, ketika teman-teman melakukan sebuah kebiasaan, misalkan ada yang suka sharing, eee, katakanlah di Facebook ya, atau di Instagram, ada yang suka sharing meme. Nah, tujuannya apa? Nah, adakah yang bisa jawab? Ya, kalau ini sudah menjadi sebuah kebiasaan, ya sesuatu yang rutin kita lakukan sehari-hari, maka kadang-kadang kita malah bingung sendiri, ini tujuannya ngapain ya sebetulnya ya? Nah, sebagai desainer masalahnya kita harus tahu persis tujuan mereka itu apa. Nah, kalau usernya sendiri tidak tahu, gimana caranya terus kita, mengetahui kebutuhannya, ya. Maka, cara lain kita bisa melihat pada tugas-tugas yang sudah ada, yang biasanya mereka kerjakan sehari-hari, ya. Konteksnya bagaimana, informasi apa saja yang mereka butuhkan, siapa saja yang harus bekerja sama dengan usernya untuk bisa mencapai tujuan atau menyelesaikan tugas tersebut, ya. Dan, kita bisa juga bertanya-tanya, kenapa, tugasnya itu diselesaikan dengan cara yang sekarang, ya. Apakah mungkin, eee, ada sesuatu pada cara sekarang ini yang bermasalah sehingga akhirnya mereka butuh bantuan dengan aplikasi atau produk kita, ya. Nah, itu bisa dilihat di tahapan ini ya. Ini harus kita lakukan supaya kita bisa tahu persis needs dari user itu apa. Nah, untuk efisien task ya, tugas-tugas yang kita bayangkan, akan muncul pada aplikasi kita, itu bisa terlihat pada perilaku yang sekarang, ya. Perilaku user sehari-hari itu seperti apa. Dan bisa juga nanti kita deskripsikan sebagai beberapa skenario skenario yang memungkinkan, ya. Nanti pada tahap uji coba itu bisa ada beberapa skenario yang kita tetapkan ya untuk mengetahui apakah aplikasi atau produk yang sudah kita kembangkan itu berhasil menyelesaikan tujuan ya, memenuhi kebutuhan dari user. Isu berikutnya adalah bagaimana caranya kita membuat beberapa alternatif ya. Nah, biasanya, manusia itu cenderung statik ya, cenderung lebih suka melakukan hal-hal yang mereka sudah tahu, ini pasti bisa bekerja, ini pasti bisa melakukan apa yang saya inginkan, ya. Itu kecenderungan manusia. Nah, tapi di sini ya, kalau kita cenderung melakukan sesuatu itu berarti, seakan-akan tidak ada cara lain untuk melakukan hal tersebut ya, padahal sebetulnya ada. Nah, maka, mempertimbangkan berbagai alternatif ini sebetulnya penting untuk bisa, berpikir di luar kebiasaan ya, break out of the box, keluar dari kebiasaan yang ada sekarang. Ya, kalau ternyata kebiasaan yang ada sekarang ini ada masalah, ya, dan ternyata ada cara lain yang lebih efisien, ya efektif dan efisien untuk bisa
melakukan hal yang sama untuk mencapai tujuan yang sama, maka ya lebih baik kita pindah aja ke kebiasaan yang baru tersebut. Nah, yang lebih pandai untuk mencari alternatif itu biasanya desainer, ya. Sementara kita sebagai software developer itu biasanya lebih susah untuk bisa mempertimbangkan beberapa alternatif. Ya, gimana caranya sih untuk membuat beberapa alternatif? Ya, itu bisa dari sisi kreativitas, ya dari sisi kita sendiri, kita memikirkan sesuatu, ya ini kira-kira bisa enggak ya menyelesaikan hal yang sama, ya tapi caranya berbeda. Ya bisa research, bisa sintesis. Ya cara yang lain kita bisa mencari inspirasi dari luar, ya lihatlah produk yang mirip atau bahkan lihat pada produk yang benar-benar berbeda. Ya, bisa jadi mereka punya cara yang berbeda untuk bisa mencapai hal yang sama, untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, itu boleh dijadikan inspirasi ya, tapi jangan ditiru atau bahkan disalin apa adanya ya. Nah, itu jadi plagiarisme ya. Jadikan inspirasi, bukan mencontek. Nah, kalau alternatif-alternatifnya sudah dibuat, sekarang waktunya milih salah satu. Ya, tentunya kita tidak bisa mengatakan, oh ini ada alternatif A, B, C, D, E, lalu kita develop semua aja. Ya, akan makan waktu. Ya, sehingga kita harus bisa menentukan mana yang harus dipilih untuk dikembangkan. Nah, ini caranya sih mudah aja, ya kita bisa lakukan evaluasi dengan sesama anggota tim atau bahkan dengan user. Ya paling gampang dengan menggunakan prototype ya. Makanya prototype ini penting untuk kita pelajari supaya kita bisa mengetahui secara cepat alternatif kita ini sesuai atau tidak. Ya, kadang-kadang kita bisa menilai dari beberapa alternatif tersebut dari sisi technical feasibility, ya, dari sisi kemampuan secara teknis, maka nanti kita lihat beberapa alternatif itu sebetulnya tidak memungkinkan. Ya, jadi misalkan alternatif yang kita kembangkan ternyata membutuhkan internet, padahal jangkauan internet di lokasi user yang akan menggunakan produk kita tersebut atau aplikasi tersebut ternyata sinyalnya susah. Nah, itu berarti ada halangan secara teknis ya, maka kita lakukan technical feasibility di sini. Berikutnya, kita juga bisa melakukan pembatasan-pembatasan tertentu dari sisi kualitas, ya quality thresholds di sini, ya dengan menggunakan mengevaluasi beberapa usability kriteria. Ya, kita harus bisa menentukan hal ini ya sedini mungkin dan nanti selama pengembangan kita akan cek secara rutin. Ya, usability kriteria apa saja yang bisa kita tentukan ya yang bisa kita cek adalah misalkan dari sisi keamanan. Ya, apakah produk kita ini aman untuk digunakan? Bisa dari sisi utilitas ya, apakah fungsi-fungsi yang sudah kita tetapkan ini memang diperlukan, ya, atau apakah ada fungsi-fungsi tertentu yang sebetulnya tidak berguna, ya, penggunaannya berlebihan, atau ini hanya gimmicky aja ya, hanya untuk menampilkan keunggulan, "Ini loh, saya bisa ngoding sekompleks ini," ya, padahal fungsi tersebut sebetulnya tidak dibutuhkan oleh user. Kemudian dari sisi efektivitas ya, effectiveness, apakah sebuah fungsi tersebut sudah mendukung ya, dukungannya sudah cukup. Ya, bagaimana dengan coverage dari task yang akan dikerjakan menggunakan fungsi tersebut ya, informasi yang tersedia cukupkah? Adakah? Ya. Kemudian kriteria yang lain dari sisi efisiensi, ya ini bisa kita ukur dari sisi performance. Misalkan seberapa lama user ini bisa mengerjakan tugas ini menggunakan fungsi yang kita develop. Ya dari sisi lama, kemudian dari sisi discoverability ya, apakah usernya ini bisa mengetahui
cara mengerjakan tugas tersebut dengan fitur yang ada. Ya, kriteria berikutnya adalah dari learnability, ya, seberapa lama user itu bisa mempelajari fungsi yang kita kembangkan, ya, seberapa cepat, seberapa lama, ya, apakah usernya itu merasa puas, ya, dengan waktu yang dia butuhkan untuk mempelajari suatu fungsi. Ya, kalau terlalu lama berarti ada masalah pada fungsi tersebut. Kita harus perbaiki sampai usernya merasa, "Oke lah, ini sudah cukup, sudah bisa dipahami, ya, tidak membutuhkan waktu terlalu lama untuk dipelajari." Kriteria lain, memorability ya. Eee, apakah user yang tidak terlalu sering menggunakan produk kita, itu nantinya bisa ingat bagaimana caranya untuk mengerjakan tugas tersebut, atau bisa menemukan fungsi tersebut. Nah, ini bisa kita tetapkan, ya, kita bisa evaluasi, berbagai alternatif yang sudah kita temui, ya, yang sudah kita kembangkan, terus diuji terhadap berbagai macam quality threshold dengan usability kriteria ini, ya. Mana yang lebih banyak memenuhi ini, maka itu yang kita pilih. Nah, ini adalah salah satu kegunaan, eee, membuat prototipe, ya. Prototipe ini bisa kita uji dengan cepat, ya. Prototipe ini bisa kita gunakan untuk memilih berbagai alternatif yang sudah ada. Ya, jadi contohnya yang sebelah kiri ini adalah berbagai prototipe awal untuk sebuah gadget namanya PDA, ya, Personal Digital Assistant. Ya, kalau kita sekarang sudah gabung jadi satu dengan smartphone, ya. Kalau dulu ini masih terpisah dengan smartphone, ya, bahkan eee, belum zamannya handphone waktu itu. Ya, ini berbagai prototipe yang sudah pernah diciptakan, ya. Misalkan ada yang layarnya berdiri dan key, ya, tombol-tombolnya itu ada di bawahnya persis, ya. Ada yang tombol-tombolnya jadi di samping, ya. Kenapa? Karena layarnya tidur, ya. Bagaimana kalau keyboard-nya itu disembunyikan di dalam sebuah mekanisme, ya. Jadi ini bisa di-slide, kalau ini di-slide ke bawah, ya, pakai yang ini, ya. Kalau ini di-slide ke bawah, maka keyboard-nya baru muncul, ya. Atau tanpa keyboard sama sekali, tanpa keyboard secara fisik, ya, karena ini tombolnya kecil-kecil. Makanya sekarang kita punya smartphone yang touchscreen, ya, tidak punya keyboard secara fisik. Yang sebelah kanan ini adalah beberapa contoh prototipe untuk keyboard yang dibagi dua, ya. Jadi ada bagian keyboard sebelah kanan, untuk tangan kanan saja, dan ada keyboard yang untuk tangan kiri saja, ya. Untuk keperluan portability, ya, supaya bisa dibawa kemana-mana. Kalau kita biasanya keyboard mah ya bentuknya kotak, jadi satu. Ya, tapi mungkin teman-teman pernah lihat ada beberapa keyboard yang bentuknya agak aneh, ya, karena didesain untuk kenyamanan penggunaan, ya, dari tangan kiri dan tangan kanan. Karena kalau kotak, ketika kita meletakkan tangan kita, ya, bisa dicoba sekarang teman-teman letakkan tangan masing-masing di keyboard, ya, maka akan ada kecenderungan bahwa kita meletakkan tangannya itu sebetulnya miring, ya. Tapi keyboard kita yang normal itu semuanya lurus, ya, sehingga dari sisi ergonomis itu agak kurang nyaman. Nah, maka dikembangkan beberapa prototipe seperti ini, ya. Yang pertama, ya, oke lah dipotong seperti ini, tapi bentuknya masih tetap lurus, ya, tapi ada bantalan untuk tangan. Ya, yang kedua, kayaknya agak mirip, ya, tapi di sini mulai terlihat ada bentukan yang tidak normal dalam tanda kutip, ya. Jadi susunan keyboardnya tidak benar-benar lagi lurus seperti yang di atas, tapi ini mengikuti bentuk tangan. Nah, ini contoh berbagai alternatif, ya. Kalau dibuatkan barangnya betulan, ini bisa makan waktu lama dan mengeluarkan biaya yang cukup besar, ya. Maka
cara paling efektif adalah membuat prototipe-nya terlebih dahulu. Ya, isu yang berikutnya adalah bagaimana caranya kita mengintegrasikan tahapan interaction design ini dengan software development life cycle yang lain. Ya, jadi mengintegrasikan aktivitas interaction design ini butuh perencanaan yang benar-benar. Ya, kita harus hati-hati untuk bisa melakukan interaction design, terutama kalau kita akan menggabungkannya dengan disiplin ilmu yang lain. Nah, ada beberapa software engineering life cycle, ya, teman-teman akan diajari lebih lengkap nanti di mata kuliahnya rekayasa perangkat lunak, ya. Atau kalau penasaran bisa cari sekarang, ya bisa googling terlebih dahulu, ada beberapa model, misalkan model waterfall, ya. Ini artinya adalah software-nya dibuat secara bertahap dan kita tidak bisa kembali ke tahapan yang sebelumnya. Ya, ada model lain misalkan model yang iteratif, ya, agak mirip dengan interaction design yang tadi. Jadi dari tahapan analisis bisa ke desain, bisa ke implementasi, bisa ke testing, dan ini bisa muter-muter terus sampai akhirnya hasil testing ngomong, oke, ini sudah sesuai. Ya, yang lagi ngetren sekarang adalah model software development yang agile. Nah, interaction design ini dianggap cukup cocok dengan model software development yang agile, ya. Secara ringkas agile itu kan artinya cepat. Jadi software development yang agile ini eee, dia dibagi-bagi menjadi beberapa tahap yang bisa dilakukan dengan cukup cepat. Nah, kenapa kok si interaction design ini dianggap sesuai dengan model software development agile? Ya, kenapa? Karena dua-duanya ini sama-sama mementingkan iterasi, ya, pentingnya iterasi. Masih ingat ya tadi interaction design modelnya adalah iterate dari 4 tahapan tersebut. Ya, masing-masing ini juga mengunggulkan feedback yang sedini mungkin dan serutin mungkin, bisa menangani permintaan yang tiba-tiba muncul mendadak, ya. Dan interaction design itu cenderung untuk mencari keseimbangan antara struktur yang tepat dan fleksibilitas, ya. Jadi, interaction design ini dianggap sesuai dengan model agile software development. Nah, untuk ilustrasi, setelah ini saya akan berikan beberapa gambaran, ya. Coba teman-teman, bayangkan terlebih dahulu, ya boleh digambar atau sekedar dibayangkan di ingkatan aja ya, dibayang-bayangkan sendiri di angan-angan ya. Ya, nanti kita akan lihat apakah gambaran yang teman-teman lakukan itu sama dengan permintaan user. Ya, jadi katakanlah seperti ini. Usernya ngomong atau mengatakan bahwa saya punya sebuah gambar, tolong gambarkan yang sesuai dengan uraian saya. Ya. Jadi yang pertama, ada seorang peri atau seekor peri atau apapun lah ya. Seorang peri dia memegang tongkat dengan dua tangan. Ujung tongkatnya itu bentuknya adalah bintang. Perinya menggunakan topi kerucut, yang di ujungnya itu ada pita kecil. Perinya ini tidak menggunakan sandal maupun sepatu. Dia punya dua buah sayap, ya. Sayapnya mirip sayapnya capung. Giginya sisa cuma 2 biji aja. Dan di sekeliling kepalanya peri terdapat 6 gambar hati. Nah, dari deskripsi yang diberikan user ini coba dibayangkan atau coba digambar, ya kira-kira perinya ini bentuknya seperti apa ya dengan deskripsi yang sudah diberikan ya. Boleh di-pause bentar kalau butuh waktu, ya. Kalau sudah, nanti silakan cocokkan dengan gambar peri yang sebetulnya diharapkan oleh user. Ya.
Nah, gimana? Sudah dibayangkan? Sudah digambar? Ya, mari kita lihat keinginan user-nya itu ternyata seperti apa. Nah, ini gambaran peri yang diinginkan oleh user ya. Apakah gambaran peri yang teman-teman sudah lakukan ya mungkin digambar di kertas atau dibayangkan ya sama enggak? Ya, kalau sama oke, ya kalau enggak sama berarti sebetulnya kita butuh untuk menggali lebih dalam ya dari permintaan user tersebut. Ya, ini salah satu ilustrasi ya untuk bagaimana caranya kita mengartikan keinginan dari user. Oke, maka, untuk topik kali ini kita sudah belajar cukup banyak ya. Jadi, kalau bisa dirangkum, maka kita sudah mempelajari proses apa saja yang akan dilakukan dalam interaction design ya. Ada establishing requirements, ada designing alternatives, ada prototyping, dan ada evaluating ya. Dan ingat ini prosesnya adalah iteratif, artinya kita bisa melakukan 4 tahapan ini berulang-ulang sampai akhirnya produk yang kita buat itu sudah sesuai dengan kebutuhan user. Ya, berikutnya juga ada beberapa macam pendekatan. Ya, salah satu yang sering digunakan adalah user centered design di sini dengan ada 3 prinsip. Ya, early focus pada usernya sendiri dan tugas-tugas yang sudah biasa mereka kerjakan. Ya, kemudian lakukan pengukuran secara empiris menggunakan kriteria usability yang bisa diukur, ya quantifiable dan measurable bisa diukur, ya menggunakan ukuran-ukuran tertentu yang bisa kita olah, ya bisa kita hitung, ya dan tentu saja proses ini adalah sebuah proses yang iteratif. Ya, jadi itu dulu untuk topik IMK kali ini. Kalau ada pertanyaan, boleh dituliskan di komen di bawah ya, atau bisa ditanyakan juga di grupnya Hangouts ya. Beberapa KP sudah ada grup Hangout sendiri, silakan ditanyakan di sana. Ya, untuk topik kali ini sampai di sini dulu ya. Semoga sekarang teman-teman sudah mengetahui persisnya kira-kira apa sih yang harus dilakukan ketika menerapkan sebuah interaction design dalam mendesain sebuah produk atau aplikasi, ya. Itu dulu, untuk saat ini, kita ketemu lagi nanti di topik berikutnya.